Emak gue tangguh, senggol dong bos. Tidak sesuai harapan netizen. Ada-ada saja kelakuan si mama muda yang lagi gabut ini. Di depan circle-nya, si mak pamer kemampuan naik motor di jalan tanah yang becek dan licin. Padahal tidak jauh dari situ, ada jalan tanah yang padat dan tidak becek loh. Meski bannya sempat selip, untungnya si mama muda nggak jatuh ya. Jadi bangga dengan aksi gabutnya itu. Coba kalau jatuh, pasti malu deh. Kreativitas tanpa batas. Emak yang satu ini bukan penjual kerupuk biasa. Selain memproduksi sendiri kerupuk yang dijual, si emak mengantarkan kerupuk buatannya ke pedagang eceran dengan menunggangi motor sport warna merah jambu dan berstiker Hello Kitty. Gagah loh Ma, gak kalah sama para bakers. Semoga usaha kerupuknya berkembang pesat ya Ma. Amin. Ya seleranya memang di situ apapun pekerjaannya, seleranya nggak bohong. Pertama kelas, kedua totalitas buat gue. Karena produksinya pasti lumayan pakai motor itu, tapi dia tetap pakai motor itu jadi keren. Tutorial dicoret dari kartu keluarga. Pemuda ini nyari gara-gara aja sama emaknya. Bagaimana tidak? Saat datang ke acara lamaran adiknya, si pemuda tiba-tiba bikin emaknya terkejut dan melotot. Gara-gara bilang ke emaknya untuk bungkus pisang satu sisir yang di hadapan mereka. Apa mak gedangnya dibungkus? Sini tuh ya Allah, ngapunten. Bikin malu emak sendiri di depan calon besan deh. Untung si mak memaklumi ulah anaknya. Kalau kagak, si masnya bisa auto dicoret dari kakak alias kartu keluarga tuh. Ketika Roger Danuarta belajar bertahan hidup dari peternak domba, tapi sungguh tak akan lama. Roger Danuarta berstatus artis terkenal, kaya, dan hidup mapan. Dengan istri yang cantik, plus anak-anak yang sehat dan lucu. Seolah sempurna kehidupannya. Tapi suami Cut Meriska ini mendadak justru merasa tak ada apa-apanya jika dibanding Pak Saji, seorang pekerja serabutan yang juga peternak kambing domba di Muara Gembong, Bekasi. Roger yang juga pernah di titik terendah hidup dan karir, mengaku tak sekukuh hitam ujian hidupnya jika dibanding ujian Pak Saji dan istrinya Ibu Rosada. Makanya ia semangat sekali ketika mendapat tantangan melakukan aktivitas hari-hari Pak Saji, Bu Rosada, serta keluarganya. Pertama kali ikut belajar bikin lemari, ikut ngebantuin bikin lemari, ada ilmu baru juga tuh, ada hitung-hitungannya semuanya, contekannya. Terus udah gitu tadi juga ngangon kambing, mulai dari ngarit rumput, ikut mandiin, ngebersihin kandangnya. Wah, itu tantangan banget sih, tapi salut banget sih. Si bapak dan si ibunya ini bener-bener ngejalaninnya tuh dengan hati yang lapang, dengan semangat yang tinggi banget. Jadinya pekerjaan berat tuh jadi nggak terasa berat. Belajar secara langsung apa makna ikhtiar, apa itu tawakal, serta apa itu keikhlasan.
Penat, lelah, terus tubuh terpapar terik matahari, bahkan gatal-gatal karena rumput dan air kali untuk memandikan domba dirasakan Roger. Sebenarnya miris sekali ketika melihat uang yang didapat Pak Saji dan keluarga dari hasil usaha dombanya. Tapi Roger tersadar, hidup bukan melulu uang dan harta. Sebenarnya kehidupan seorang tuh tarafnya tidak ditentukan oleh materi doang ya. Tapi juga pertama rasa syukurnya, ilmunya, nasibnya. Yang aku lihat mereka ini yang ya maaf kata kekurangan, tapi keluarga itu benar-benar solid banget. Mereka saling mendukung, antara anggota keluarga satu dengan yang lain itu benar-benar deket banget, kompak banget. Nah, hal-hal kayak ginilah yang bisa jadi contoh sebenarnya sih. Senyum lepas dan keceriaan anak-anak Pak Saji dan Bu Rosada diam-diam juga menyentil hati Roger. Seperti apa seharusnya ia menjadi orang tua? Seperti apa seharusnya ia mendidik kedua anaknya, Syakil dan Jorel? Makanya, Roger bersyukur sekali kembali digandeng tim Uang Kaget Bedah Rumah MNC TV. Ia merasa dipertemukan dengan guru kehidupan yang sesungguhnya. Aku sama Cika sih suka ya untuk memanjakan anak gitu ya. Kita mengajak mereka pergi ke tempat-tempat yang mereka suka. Kita fasilitasi yang terbaik buat mereka. Kita provide keperluan-kebutuhan mereka yang terbaik. Itu suatu kesenangan untuk aku dan Cika gitu. Tapi belum tentu itu yang terbaik, dimana ya kita harus ajarin juga untuk akhlak anak menjadi baik juga, berilmu juga, ada nilai-nilai yang bisa mereka pegang saat kita udah nggak ada nanti. Contohnya kan kayak gitu kan, bekal-bekal yang bisa kita siapin buat mereka untuk menjalanin hidup ini, itu juga nggak kalah penting sih. Emang si bocil paling jahil? Niat ngobrol santai, si emak dan tante dapat kejutan. Emang ya si Ade ada aja kelakuan jahilnya? Nggak cuma iseng ke mama sendiri, pas lagi silaturahim sama keluarga, si Ade iseng banget nih, lempar kembang api mainan. Pas tante, emak sama uaknya lagi nyantai duduk dekat teras. Ini kenapa sih, Dek? Perkara THR-nya belum dikasih apa gimana nih? Aduh, iseng banget si bocil. Untung tante sama uak kamu nggak ada yang latah tuh pas dikagetin. Run. Makin iseng, makin ada aja tingkah kocak si Ade. Daripada nggak ada kegiatan, si Ade malah iseng. Jajal toples kue nastar mama buat dijadiin sepatu hak tinggi. Nah kan nggak bisa lepas dari kakinya. Kenapa sih Dek nggak bisa anteng aja gitu? Paling bentar lagi ketahuan tuh sama si ibu. Kena omel terus nangis deh. Ini parah nih. Tenang. Oh no. It's so funny. Aku juga pas kecil pernah jatuh di got and stuff like that. Ya kalau anak kecil nggak pernah jatuh, nggak pernah luka di pas masa kecil, menurut aku dia tuh nggak live their life to the fullest. Minta maaf Dek, kok malah joget? Tapi nih kalau si adik cantik yang satu ini niat silaturahim, jangan lupa sungkeman. Sungkem deh sama orang tua dan kakak-kakak. Tapi emang dasar si bocilnya aja ya. Gegara ikutan tren sungkeman jadi bahan bercandaan, terus malah joget telolet tuh. Mana jogetnya asik lagi. Sule gercep bantu orang kecelakaan di depan rumahnya. Momen pulang kampung Sule untuk mudik lebaran di Cimahi diwarnai dengan kecelakaan.
Tapi tenang, bukan Sule kok yang alami kecelakaan, melainkan sebuah motor jatuh di tengah jalan tepat di depan rumah Sule di Cimahi. Insiden mengejutkan itu langsung membuat Sule dan semua orang di sekitar tempat itu kaget. Karena korban butuh pertolongan, Sule pun sigap memberikan bantuan. Masa bongkar lah, suka bongkar lah. Ternyata di tempat tersebut emang sering banget tuh ada kecelakaan. Sule pun gak tinggal diam. Selain menolong korban, ia juga protes agar jalanan depan rumahnya yang rusak segera diperbaiki. Harus dibenerin, harus dibongkar, ini bahaya, ini di sini banyak yang celaka. Untung ada Sule. Korban pun segera mendapatkan pertolongan pertama setelah mengalami kecelakaan. Karena seringnya terjadi kecelakaan, Sule mengaku telah menyediakan obat-obatan bagi siapa saja yang membutuhkan. Di sini mah serba komplit. Kalau jatuh di sini, air ada, makan juga ada, kita siapkan. Kan di sini sering banget. Ini dalamnya ya, jadi rumahnya Abah Odo ini adalah pertolongan pertama. Kalau sabu-sabu lanjut dari banget. Gak enakan ya? Gak ya? Apa? Orang tua pastor. Ini pangalengan. Korban pun sadar telah ditolong pelawak terkenal. Momen itu pun gak disia-siakan mereka untuk foto bareng Sule. Lumayan kan buat kenang-kenangan? Mumpung di sini tuh. Ada ngeganggu tuh, ini mendoakan. Karena tuh siap tapi omnya ini Pak. Oh, itu oh, ini jade. Tapi bukan Sule namanya kalau nggak jago bikin ngakak. Saat membawa korban, Sule tetap melemparkan candaan. Apapun keadaannya harus bikin orang bahagia ya, Kang Sule. Ya, begitulah guys, kecelakaan di sini tuh hampir setiap hari. Satu hari bisa 3 kali. Ini kita harus laporan ke Dishub supaya si polisi tidurnya supaya bangun, yang tidur terus terbongkar. Untung tadi nggak terjadi apa-apa, cuma memar-memar. Ya pokoknya selamat sampai tujuan. Penampilan baru Paula itu mendapat pujian dari warganet yang menilai Paula tampak lebih cantik, anggun, dan elegan. Warganet pun mendoakan agar Paula istiqomah dengan busana muslimah yang melekat di tubuhnya. Sayangnya, ketika Paula Verhoeven sudah berubah penampilannya menjadi Islami,
Justru sang suami, Baim Wong, lupa dengan perubahan itu. Ketika sedang membuat video seru-seruan di rumahnya, Baim tak menyadari mengajak Paula yang sedang tidak pakai hijab untuk ikutan. Waduh. Ini namanya harmonika. Paula Verhoeven mantap mengenakan busana muslimah setelah melaksanakan ibadah umroh pada pertengahan Maret atau saat bulan Ramadan kemarin. Selama 9 hari berada di Tanah Suci, Paula yang pergi umroh tanpa ditemani Baim Wong selalu tampil dengan busana muslimah syar'i. Dan tidak disangka, ketika sudah pulang ke tanah air, ibu dua anak ini malah keterusan mengenakan hijab. Tuntun langkahku di jalanmu, hanya engkaulah pelitaku. Tuntun aku di jalanmu selamanya. Doain aja ya, kan karena pulang umroh kan katanya kalau pulang umroh hijab itu ya. Doain aja sih semoga. Hotel Rafa juga udah banyak Pas lagi di sana Mbak. Jadi kan temanya. Doain aja ya. Selain Paula Verhoeven, selebriti yang merubah penampilannya dengan mengenakan hijab di tahun 2024 ini ada Zaskia Gotik dan Nindi Ayunda. Mereka tak hanya merubah penampilan, namun juga jadi rutin mengikuti pengajian dan kajian agama Islam.